Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri saya sendiri dan rekan-rekan saya, Indah Puji Lestari, Fitriani, Widya Lestari, dan Fikri Abdul Aziz. Di sini kami mengangkat kasus tentang maraknya penolakan klaim asuransi oleh PT Prudential Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fakta-fakta kasusnya. Dalam kasus ini terjadi penolakan klaim asuransi oleh PT Prudential Medan. Salah satu korban yang mengalami kasus ini yaitu Wisnu, di mana asuransi almarhum ibunya tidak dibayar selama 1 tahun oleh pihak PT Prudential. Kemudian PT ini meminta ahli waris untuk mencari rekam medis selama pengobatan ibunya di tahun 2019 dan tahun 2020. Karena ahli waris ini bukan seorang dokter, jadi untuk membuat rekam medis itu hanya akal-akalan dari pihak PT tersebut agar bisa menolak klaim asuransi dari Wisnu. Selanjutnya, ketika di pengadilan, pihak ahli waris ini menang dan pihak PT wajib membayar klaim asuransi selama 1 tahun sebesar 750 juta. Namun pihak PT ini tidak setuju dengan keputusan hakim. Lalu pihak PT ini melakukan kecurangan dengan melibatkan pihak ketiga untuk mendatangi ahli waris untuk mengisi kuesioner dan menandatangani di atas materai dengan alasan klaim asuransinya cepat pencairan. Namun kenyataannya pihak ketiga tersebut adalah pihak yang disuruh oleh perusahaan asuransi untuk memanfaatkan dan mencari titik kelemahan nasabah tersebut agar bisa menolak klaim asuransi nasabah dan nasabah tidak bisa mengajukan klaim asuransinya. Karena pihak PT menyebarkan kuesioner untuk membanding kesalahan nasabah agar tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Akan tetapi gugatan nasabah tetap diterima oleh pengadilan. Namun pihak PT mengajukan banding dari kasus tersebut. Cara penyelesaian dari kasus tersebut yaitu produk asuransi yang ditawarkan oleh PT Prudential harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Jika produk asuransi tersebut berbasis syariah, maka lebih mudah untuk disesuaikan dengan hukum Islam. Selanjutnya, proses klaim harus dilakukan dengan transparansi, jelas, dan tidak ada ketidakpastian dalam ketentuan yang berlaku. Nasabah dan perusahaan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan polis yang ada. Jika klaim asuransi diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis dan memenuhi syarat, perusahaan asuransi wajib untuk membayar klaim tersebut. Selanjutnya, jika ada perselisihan dalam klaim yang diajukan, maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang berbasis pada hukum syariah untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
diagram batang di atas menggambarkan jumlah estimasi kasus atau kejadian yang terkait dengan isu penolakan klaim asuransi oleh PT Prudential yang dikelompokkan dalam beberapa kategori utama berdasarkan informasi yang diberikan. 1. Penolakan klaim. Penolakan klaim terdapat satu kasus utama, penolakan klaim di Medan yang dialami oleh nasabah bernama Wisnu. Klaim ini belum dibayar oleh Prudential meskipun sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Yang kedua, penerimaan rekam medis. Prudential meminta rekam medis untuk tahun 2019 dan 2020 dari ahli waris. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi ahli waris karena tidak mudah bagi mereka untuk menyiapkan rekaman medis, apalagi orang tuanya sudah meninggal. Yang ketiga yaitu peran pihak ketiga atau kuisoner. Ada satu kejadian di mana pihak ketiga dikirim untuk mengisi kuisoner kepada nasabah. Diduga pihak ketiga ini ditugaskan untuk mencari celah atau kesalahan dari pihak nasabah yang berpotensi menyebabkan klaim ditolak atau dipersulit oleh pihak asuransi Prudential. Yang keempat, kasus hukum. Prudential memiliki 2 kasus hukum terkait penolakan klaim asuransi. Satu kasus di Amerika Serikat di mana Prudential harus membayar klaim sebesar 7 juta. Satu kasus lagi di Indonesia di mana Prudential harus membayar 750 juta. Namun kemudian mengajukan banding setelah gugatan senilai 6,6 miliar dimenangkan nasabah. Yang kelima yaitu tudingan manipulasi atau penipuan. Ada 3 tudingan terkait dugaan manipulasi oleh Prudential, termasuk penggunaan kuisoner bermaterai yang dinilai mencari kelemahan nasabah dan permintaan rekaman medis yang diduga menjadi alasan untuk menolak klaim. Secara keseluruhan, diagram ini membantu menunjukkan jumlah dan jenis tantangan yang dialami nasabah dalam menghadapi klaim asuransi Prudential. Ini juga mengidentifikasi bahwa isu muncul bukanlah kasus tunggal, melainkan terjadi berulang dengan penolakan yang bervariasi. Di dalam diagram tersebut ini kan memiliki 2 warna, ada warna merah dan ada warna biru. Nah, di setiap warna ini memiliki arti yang dimana warna biru itu digunakan untuk kategori-kategori yang mungkin memiliki tingkat urgensi atau perhatian yang lebih rendah. Dalam diagram ini kategori seperti penolakan klaim, peran pihak ketiga, dan tudingan penipuan ditandai dengan warna biru. Sedangkan warna merah itu diartikan dapat merepresentasikan kategori dengan tingkat resiko atau kontroversi yang lebih tinggi. Misalnya seperti permintaan rekaman medis. Karena permintaan rekaman medis ini tidak masuk akal, apalagi ahli waris yang orang tuanya sudah meninggal. Kasus hukum dan kasus hukum. Diagram batang tersebut kan ada angka-angka tuh, ada 0.0, ada 0.5, ada 1.0, ada 1.5, ada 2.0, ada 2.5 dan ada 3.0. Di sumbu vertikal, sumbu Y menunjukkan skala jumlah kasus atau kejadian dalam setiap kategori yang ditampilkan. Nah, ini juga memiliki arti dari 0.0 dan seterusnya. Nah, 0.5 menunjukkan tidak ada kasus atau kejadian pada kategori yang bersangkutan. Sedangkan 0.5 menunjukkan setengah kasus. Di dalam konteks ini sebenarnya tidak ada kategori bernilai setengah kasus, tetapi skala setengah ini ditampilkan untuk memberikan interval yang lebih halus dalam pembaca data. Yang kedua yaitu ada 1.0 menunjukkan satu kasus atau kejadian, sedangkan 1.5 menunjukkan 1,5 kasus. Sama dengan 0.5, angka ini menambah interval untuk memudahkan pembaca meskipun tidak ada kategori.
yang memiliki 1,5 kasus. Yang ketiga, 2.0 menunjukkan ada 2 kasus atau 2 kejadian. Nah, yang selanjutnya yang kelima, 2.5 menunjukkan 2,5 kasus. Setelah sekali lagi ini hanya untuk kelancaran skala. Sedangkan yang keenam, 3.0 menunjukkan ada 3 kejadian atau 3 kasus. Di dalam diagram ini juga, kategori penolakan kasus, permintaan rekaman medis, dan peran pihak ketiga memiliki 1 kasus masing-masing. Sedangkan kategori kasus hukum memiliki 2 kasus. Sedangkan kategori tudingan penipuan memiliki 3 kasus. Skala ini membantu kita untuk melihat jumlah kasus dan dalam setiap kategori dengan setiap kategori dengan mudah dan jelas. Dalam menganalisis kasus penolakan klaim asuransi yang mengacu pada prinsip transaksi keuangan syariah, penting untuk mempertimbangkan beberapa sumber Islam serta regulasi nasional yang berlaku. Berikut ini ada beberapa ketentuan yang relevan dalam kasus ini berdasarkan prinsip transparan dan keterbukaan dalam perjanjian akad yang diamanatkan oleh Fatwa DSN MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu tentang Fatwa DSN MUI Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan, Perbankan Syariah, dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu tentang Fatwa DSN MUI Prinsip Syariah dalam Transaksi Keuangan. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI-10/2001 tentang pedoman asuransi syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa asuransi syariah harus berlandaskan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan harus menggunakan akad tabaru, hibah, dan wakalah bil ujro dalam wakil dengan upah. Fatwa ini juga dijelaskan pentingnya keterbukaan dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 343/DSN MUI nomor 8/2004 tentang goror. Fatwa ini menjelaskan larangan adanya goror, ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi. Artinya dalam akad asuransi pihak perusahaan tidak boleh memasukkan syarat yang tidak jelas atau sulit dipenuhi oleh nasabah seperti permintaan rekaman medis, apalagi yang sudah meninggal dunia. Itu sangat memberatkan ahli. Nah, yang ketiga yaitu Fatwa DSN MUI nomor 83/DSN MUI 10/2015 tentang wakalah bil ujro, menegaskan bahwa perusahaan asuransi yang bertindak sebagai wakil hanya berhak memperoleh imbalan untuk jasa yang diberikan, bukan keuntungan atas dana peserta. Ini sejalan dengan klaim nasabah yang merasa tidak transparan dalam pemrosesan klaim. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 2, prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah memiliki keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta transparan dalam transaksi. Pasal yang kedua, pasal 19, mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk ketika terjadi sengketa dalam klaim. Yang ketiga yaitu pasal 23, mengatur bahwa setiap akad harus dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak, termasuk aspek tanggung jawab yang berpotensi menimbulkan sengketa. Jika tidak transparansi, maka transparansi itu sangatlah penting dalam menjalankan bisnis atau sesuatu agar tidak terjadinya yang tidak diinginkan seperti sengketa. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 9
tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan nasabah, seperti meminta dokumen tambahan yang dianggap tidak relevan. Oke, di sini saya David Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kasus ini dibawa ke arbitrase. Nah, berikut tahapan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah tahap musyawarah atau rekonsiliasi. Nah, pada tahap awal, kedua belah pihak, nasabah dan PT Prudensial disarankan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau rekonsiliasi. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencari solusi damai dengan dasar saling membantu dan mengutamakan prinsip syariah. Berikut merupakan proses atau tahapan dari musyawarah rekonsiliasi. Yang pertama itu adalah pemahaman dasar dan niat baik. Prinsip syariah, kedua belah pihak ini perlu memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Nasabah sebagai peserta asuransi syariah mengharapkan haknya dipenuhi berdasarkan akad, sementara PT Prudensial sebagai pengelola atau mudharib berkewajiban menjaga kepercayaan nasabah dan menyelesaikan permasalahan sesuai prinsip syariah. Nah, yang kedua itu adalah pertemuan antara nasabah dan perwakilan musyawarah. Dalam tahap musyawarah, nasabah atau ahli waris yang terlibat dalam klaim diundang untuk bertemu dengan perwakilan prudensial. Nah, biasanya nih pertemuan ini dihadiri oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan seperti manajer klaim atau perwakilan hukum agar keputusan yang diambil dalam musyawarah dapat segera diterapkan. Nah, yang ketiga ini adalah pembahasan alasan penolakan klaim. Jadi PT Prudensial itu harus menjelaskan secara transparan alasan mengapa sih PT Prudensial itu menolak klaim tersebut. Nah, kalau misalkan ada dokumen yang dianggap kurang atau syarat-syarat yang belum dipenuhi, nah itu perusahaan itu wajib memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap. Nah, dalam beberapa kasus penolakan dapat terjadi akibat perbedaan pemahaman terhadap persyaratan polis, sehingga perusahaan itu perlu menyampaikan alasan secara detail. Yang selanjutnya itu adalah penyampaian bukti oleh nasabah. Nah, jadi nasabah atau ahli waris tadi mengajukan bukti yang mendukung klaim mereka. Bukti ini bisa berupa dokumen medis, catatan pembayaran premi, dan bukti lainnya yang menunjukkan bahwa klaim tersebut layak untuk disetujui. Nah, jika ada kendala lain yang memenuhi syaratan, misalnya, ternyata rekam medis ini sulit diakses, maka nasabah bisa menjelaskannya dalam tahap musyawarah ini. Nah, kemudian negosiasi dan usulan penyelesaian. Kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi untuk mencapai titik temu, misalkan jika perusahaan membutuhkan tambahan dokumen atau syarat-syarat lain, maka nasabah bisa diberi waktu untuk melengkapinya. Nah, di sisi lain, jika penolakan dianggap tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong, maka perusahaan dapat mempertimbangkan kembali keputusannya atau menawarkan solusi alternatif sebagai membayar sebagian dari klaim sebagai kompensasi untuk sementara. Nah, terus kita akan memastikan kesepakatan itu apakah sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam proses kerangka asuransi syariah itu tentunya ada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Terus dokumentasi dan implementasi kesepakatan. Nah, itu harus didokumentasikan dan juga disepakati. Jika musyawarah gagal, nasabah itu kemudian harus melanjutkan ke tahap arbitrase syariah atau jalur penyelesaian lain sesuai dengan perjanjian awal. Jadi dia harus melewati arbitrase syariah. Nah, tahap kedua dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah ini adalah pengajuan sengketa ke arbitrase syariah. Nah, tadi jika musyawarah gagal mencapai kesepakatan, kan itu harus diajukan dengan lembaga arbitrase syariah, yaitu Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nasabah itu mengajukan bukti-bukti termasuk polis, riwayat komunikasi terkait klaim, dan dokumen medis yang diminta oleh Prudensial. Terus yang ketiga itu adalah pemilihan arbiter. Nah, di tahap ini kedua belah pihak itu harus memilih arbiter yang kompeten dalam bidang asuransi syariah. Arbiter ini akan mengevaluasi kasus-kasus dengan mempertimbangkan prinsip syariah termasuk keabsahan
klaim nasabah dalam konteks ta'awun dan bagaimana prudensial menjalankan fungsi sebagai mudharib atau pengelola dana. Proses persidangan arbitrase. Nah, proses persidangan arbitrase ini akan membahas seluruh bukti-bukti dan juga akan menyelesaikan penyelesaian sengketa agar tidak sesuai dengan mudarat atau tidak dilaksanakan. Kemudian ada keputusan arbitrase. Jadi arbiter ini akan memberikan keputusan yang sifatnya mengikat berdasarkan kajian terhadap akad syariah yang digunakan prudensial dan bukti-bukti dari nasabah. Keputusan arbitrase akan menentukan apakah prudensial wajib membayar klaim atau memiliki dasar yang sah untuk menolaknya. Kemudian yang terakhir, eksekusi keputusan. Setelah keputusan arbitrase dilakukan, PT Prudensial wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika keputusan mengharuskan PT Prudensial membayar klaim, perusahaan wajib memenuhi klaim tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari kasus maraknya penolakan klaim asuransi oleh PT Prudensial Medan. Nah, penolakan klaim asuransi oleh PT Prudensial Medan. Dari kasus klaim asuransi Prudensial ada masalah dalam pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh salah satu nasabah. Prudensial tidak membayar klaim nasabah selama lebih dari setahun tanpa alasan yang jelas, meskipun mengeklaim sebagai asuransi berbasis syariah yang harusnya menerapkan prinsip tolong menolong. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim prinsip syariah dengan praktek operasional yang perlu diselesaikan melalui jalur arbitrase untuk memastikan keadilan bagi nasabah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah. Rekam jejak masalah klaim Prudensial, terdapat banyak kasus di mana klaim asuransi oleh nasabah Prudensial ditolak dan atau dipersulit, bahkan ketika nasabah memenangkan gugatan di pengadilan. Jika Prudensial terus menolak klaim tanpa alasan yang sah, nasabah atau ahli waris dapat menggunakan arbiter sebagai alternatif yang lebih cepat dan berpotensi menguntungkan. Langkah arbiter yang perlu diambil dalam konteks ini, arbiter bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat dan mengurangi proses yang berlarut di pengadilan. Arbitrase yang diambil dapat melibatkan satu, yaitu mediasi atau negosiasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan klaim tahap ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu non-litigasi sebagai jalan apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, di mana arbitor dapat menilai secara independen kasus klaim yang belum. Rekomendasi maraknya penolakan klaim asuransi oleh PT Prudensial di Medan mencakup sejumlah rekomendasi untuk nasabah, yaitu peningkatan transparansi dan komunikasi dari pihak asuransi. PT Prudensial perlu meningkatkan transparansi dalam proses klaim dengan memberikan alasan yang jelas dan transparan jika terjadinya penolakan. Hal ini untuk menghindari asumsi negatif dari nasabah dan ahli waris terkait penolakan klaim asuransi. Yang selanjutnya yaitu peninjauan ulang prosedur dan strategis operasional. Prosedur peninjauan klaim asuransi perlu disesuaikan dengan prinsip ta'awun atau tolong menolong yang menjadi dasar asuransi syariah, tanpa menyulitkan nasabah dengan permintaan yang rumit seperti rekam medis di masa lampau. Baik, yang selanjutnya yaitu menghilangkan kebijakan yang menghambat. Kebijakan yang tepat seperti memperlambat atau menghambat proses klaim, misalnya melalui pihak ketiga dalam pengisian
kuesioner perlu dievaluasi untuk memastikan proses yang adil dan mempermudah nasabah, bukan sebaliknya. Melakukan evaluasi dan penyelesaian kasus yang berlarut-larut. Prudential harus segera menyelesaikan klaim yang tertunda, termasuk kasus seperti yang dialami oleh Wisnu yang telah menunggu lebih dari setahun untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan penyelesaian yang adil dan cepat sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Yang selanjutnya yaitu jika klaim ditolak, pertimbangan untuk berkonsultasi dengan pengacara untuk meninjau kemungkinan tindak hukum resmi laporan penolakan klaim oleh OJK jika merasa ada ketidakadilan dalam proses klaim. Baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya terkait kesimpulan dan rekomendasi.